Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Teman Belajar Bersama. Ada sebuah berita menarik tentang seleksi P3K 2024. Simak video ini hingga selesai agar teman-teman tidak ketinggalan beritanya, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk update informasi berita selanjutnya. Baik teman-teman, kita baca saja beritanya bersama-sama. Menpan RB bocorkan seleksi P3K 2024 dari masa kerja dan usia honorer yang jadi prioritas. Nah, berita ini sumbernya dari jawapos.com ya teman-teman. Nah, dari jawapos.com, sama dengan seleksi P3K 2023, honorer dipastikan tetap jadi prioritas diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam seleksi P3K 2024. Kabar baiknya, seleksi P3K 2024 nantinya disebut tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan saja untuk pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun Kemenpan RB juga akan menerapkan mekanisme pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui sistem prioritas pada seleksi P3K 2024. Nah, sistem prioritas itu salah satunya adalah melihat masa kerja dan usia honorer. Nah, saat ini hal yang paling ditunggu-tunggu honorer seluruh Indonesia adalah PP Manajemen ASN ini teman-teman ya. Saya ulang kembali, nah saat ini hal yang paling ditunggu-tunggu honorer seluruh Indonesia adalah PP Manajemen ASN. PP Manajemen ASN sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 Saya ulangi kembali, PP Manajemen ASN sendiri merupakan aturan turunan dari UU ASN 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pasalnya, PP Manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya, jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap turunan UU ASN 2023 itu bisa mengakomodir harapan dan impian honorer bisa diangkat jadi P3K. Hal itu tentu akan menjadi angin segar bagi honorer yang selama ini sudah sangat menantikan diakui oleh negara. Apalagi tidak sedikit di antara honorer tersebut yang sudah mengabdi hingga berpuluh-puluh tahun. Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Pegawai Negara atau BKN, jumlah honorer yang seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta. Kan tapi jumlah tersebut masih harus diaudit atau divalidasi keasliannya. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K dan diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Setelah UU ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan PP Manajemen ASN terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB hingga kini. Diperkirakan PP Manajemen ASN yang sudah ditunggu-tunggu akan resmi diterbitkan pada awal 2024. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar evaluasi hasil piloting verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di kantor regional 10 BKN Denpasar pada Kamis 28 Desember 2023 lalu. Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta percepatan penataan tenaga non-ASN. PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto mengungkap dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Hal itu sesuai dengan Amar Pasal Nomor 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Karena itu, ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer. Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menambahkan, RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman. Berdasarkan penataan jumlah non-ASN dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM adalah sejumlah 2,352.355.092 orang. Sementara total non-ASN honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat menjadi ASN berjumlah 749.398 orang. Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal data terhadap honorer. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel dan selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Di sisi lain, Kemenpan RB juga tengah fokus merampungkan PP Manajemen ASN turunan UU ASN 2023. Selain mencakup penataan honorer, juga mengatur sistem gaji terbaru.
Menpan RB Abdul Azwar Anas dalam pernyataannya beberapa waktu lalu juga sudah menyinggung soal nasib honorer tidak lulus seleksi P3K 2023. Ia menyatakan bahwa seluruh honorer tidak lulus P3K 2023 masih memiliki kesempatan yang sama besar pada rekrutmen CSN 2024. Pasalnya, seleksi P3K 2024 mendatang tetap memprioritaskan honorer K2 dan non-K2 atau tenaga non-ASN. Selain itu, pemerintah juga memastikan tetap membuka seleksi CPNS 2024. Bahkan kuota untuk talenta-talenta digital dipastikan jauh lebih banyak ketimbang seleksi P3K 2023. Demikian juga untuk para fresh graduate atau lulusan baru. Menpan RB Azwar Anas juga menyebut bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN pada 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Menpan RB bocorkan tadi yakni guru dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan lainnya. Proyeksi kebutuhan ASN 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, daerah, dan lulusan sekolah kedinasan. Azwar Anas juga mengungkap bahwa salah satu fokus pengadaan CSN tahun 2024 adalah pemerataan guru di daerah 3T. Daerah 3T yang dimaksud Menpan RB Azwar Anas adalah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Bahkan kepada guru honorer di daerah 3T juga akan diberikan peluang lebih besar diangkat jadi P3K. Ini dengan memberikan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodasi menjadi P3K. Azwar Anas juga telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, seperti ya teman-teman beritanya teman-teman tentang seleksi P3K 2024. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.